Jadi orang kafir pun kalau berbuat baik saat di dunia, Allah akan berikan balasan di dunianya. Di dunianya. Ya. Itu rumusnya atau hukumnya ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Ya, Al-Furqan ayat 23. Ya, ini saking adilnya Allah, ya Masya Allah. Kalau ada orang-orang di sini non-muslim konteksnya berbuat satu kebaikan saat di dunia, ada non-muslim tolong orang lain, dia bangun fasilitas-fasilitas sosial misalnya, ya. Maka kata Allah, kami akan biarkan, kami akan segerakan, bahasanya percepat, qadimna, kami segerakan, saking adilnya Allah, ya. Orang Islam misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya masih berpeluang masuk surga. Ustadz, maaf, saya ingin tanya, bagaimana dengan orang yang selain Islam, non-muslim? Orangnya baik, sedekahnya banyak, taat sama agamanya, sesuai keyakinannya, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah. Bagaimana kalau dia di akhirat? Jadi di akhirat neraka jahanam, ya. Meskipun dia baik, meskipun dia suka bersedekah, tetap saja masuk neraka jahanam. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nah, dalam konteks surga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai umat manusia ciptaan Tuhan, kita harus berhati-hati tentang setiap pengajaran, karena pengajaran itu akan diuji oleh waktu. Saudara, berikut kita akan tonton video cuplikan. Kita tahu ada begitu banyak ya para ustadz-ustadz yang mengklaim diri mereka seolah-olah mereka adalah ahli kunci surga, dengan berani mengatakan bahwa orang-orang kafir walaupun mereka berbuat baik, mereka akan mendapat balasan di bumi, tapi suatu saat mereka akan masuk dalam neraka, katanya. Seolah-olah mereka adalah ahli kunci surga. Saudara, kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari seorang Quraisy. Hari ini kita akan tonton video cuplikan tanggapan seorang Kumaila. Nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Surga neraka itu bukan letak geografis tapi psikologis, lebih ke psikologis gitu kira-kira. Betul, psikologis kolektif malah. Psikologis kolektif. Makanya surga itu selalu melekat pada konteks budaya masyarakat setempat. Seluruh manusia punya Tuhan beragam nih, mereka punya Tuhan masing-masing, dan bahkan sesama agama yang sama itu bisa meyakini konsep Tuhan yang berbeda gitu. Nah, misalnya aku dan Mas Hendra sama-sama Muslim, konsepsi Mas Hendra akan Tuhan itu beda sama konsepsi aku akan Tuhan. Kalau kita berangkat haji kan, itu kan sudah bukan haji sebagaimana Nabi kan, itu kan sudah sangat kapitalistik. Kita harus nginep di hotel, kita harus pesan catering di sana gitu. Jadi aku udah melihat ini memang beneran kayak bisnis. Coki mana? Ya, Coki nunggu jadwal sama Coki Pardede teman-teman ya. Ada yang tanya Coki mana? Nanti Mbak Mela wawancara Coki Pardede di Ngaji Roso ya. Iya, semoga bisa terrealisasi segera ya. Mbak Mela, ini nih aku pengen bahas salah satu statementmu yang cukup kontroversial juga. Tenang, kamu semua akan masuk neraka gitu. Itu gimana ceritanya Mbak Mela? Teman-teman kan banyak ya yang masih memahami surga dan neraka itu materi gitu. Artinya setelah mati kita akan ditempatkan di sebuah tempat yang begini begitu. Nah itu kalau sudut pandangnya Mbak Mela sekarang memahami itu gimana? Jadi waktu itu kan kita belajar surga itu kebun ya. Jannah itu kan literally artinya taman ya, kebun ya. Terus aku mikir kenapa kebun gitu. Terus aku cek di agama-agama lain, ternyata mereka punya surganya versi masing-masing. Begitu juga nerakanya. Nah, setiap agama udah mah punya versi surga dan neraka masing-masing. Mereka juga punya nilai moral masing-masing. Jadi dosa pahala itu timbangannya beda di tiap agama kan. Nah, jadi nih kita nggak tahu agama mana yang benar, kita nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi
tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Bener. Karena semua agama memiliki konsep surga neraka yang beda-beda. Bener, dan pahala dan dosa yang beda-beda juga. Kayak aku nggak pakai kerudung aja itu kan udah aku anggaplah aku nggak selamat nih di neraka enggak sih, tapi sebenarnya nggak ada sih narasi bahwa kalau tidak pakai kerudung itu masuk neraka, itu nggak ada ya, itu nggak ada. Taman kan orang-orang percayanya ada ya, nanti aku akan dibakar di neraka. Ya udah, misalnya anggaplah aku pindah ke Kristen, tapi aku susah, semua tuh dosa tuh banyak, nggak ada. Jadi sebenarnya kita semua pendosa aja, mau kita login kemana kita ya pendosa aja. Jadi di fase ini surga neraka itu bukan letak geografis tapi psikologis, lebih ke psikologis gitu kira-kira. Betul, psikologis kolektif malah. Psikologis kolektif. Makanya surga itu selalu melekat pada konteks budaya masyarakat setempat. Kayak misalnya di Arab itu kan surganya orang Kristen dan Islam kan surganya kebun dan enggak, kok jangan bilang orang Kristen deh, orang adennya Kristen aku kesampingkan aja karena aku juga nggak tahu dengan persis bagaimana deskripsi mereka tentang surga. Tapi kalau di Islam kan deskripsinya deskriptif. Ada sungai susu, sungai madu, ada buah-buah besar, hijau, ada bidadari gitu. Dan surga itu ya memang digambarkannya hijau gitu. Ada peralatan makan yang terbuat dari emas gitu. Nah, orang Arab saat itu kan tinggal di daerah yang keras ya, yang tandus. Makanya mereka memimpikan tanah yang hijau, mereka memimpikan buah-buah yang besar karena mereka kan susah untuk berkebun. Udah gitu, karena daerahnya kering, mereka juga membayangkan surga itu ada sungai, bukan cuma sungai susu, sungai madu, karena komoditi mereka itu kan susu dan madu. Udah gitu juga ada satu hal, aku langsung lupa. Ini apa namanya, gambaran mereka terhadap bidadari itu kan sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya, bukan surgawi ya nggak sih? Itu kayak refleksi dari hasrat mereka terhadap apa yang ideal gitu. Mereka ingin surga ini kan adalah suasana di mana semua orang umurnya sama, dan tercipta masyarakat tanpa kelas. Jadi yang orang miskin akhirnya hidup enak, yang tertindas akhirnya hidup enak. Itu kan itu impian yang indah sekali. Nah, kalau misalnya agama Mesir kuno itu surganya ladang gandum. Ladang gandum yang tidak terbatas. Karena mereka itu selalu dibayang-bayangi gagal panen dan mati kelaparan. Oh gitu ya Mbak ya. Itu makanya mungkin kisahnya. Konsep surga disesuaikan sama hasrat juga gitu ya. Kurasa begitu. So far dari yang aku cari-cari, yang aku kulik-kulik dan aku pernah kontenin gitu, mau masuk surga yang mana gitu. Kalau nggak salah judul kontennya itu selalu ada korelasi antara kondisi geografis dan konsepsi akan akhirat. Orang Viking dulu, mereka tuh surganya, ini orang Viking, kayaknya orang Viking, tapi mungkin aku lupa orang Eropa sana. Mereka tuh surganya medan perang, karena mereka merasa kalau pergi berperang itu kan honorable gitu, kayak terhormat. Dan mereka pengen sampai mereka mati tuh mereka masih terhormat, masih di medan perang. Jadi surganya adalah medan perang tanpa batas. Andai kata itu surga seperti yang dibayangkan yang bidadari itu kayak Hotman Paris, Ariel, lu udah nggak kaget gitu ya kira-kira ya? Mereka udah di surga ya? Iya.
Iya. Ini menarik sekali perspektif yang disampaikan oleh Mbak Mela. Tapi juga teman-teman jangan langsung asal percaya ya, dinalar lah ya. Yang disampaikan Mbak Mela itu gimana kira-kira gitu. Pokoknya intinya jangan asal kita ada orang ngomong kita percaya gitu. Itu yang nggak kita cross check aja sendiri gitu. Kenapa kan memang nih, ini biasanya sering jadi bantahan ya. Kalau misalnya Tuhan satu, kenapa agama banyak? Dan itu udah dijawab di surat Al-Maidah gitu, karena memang Tuhan menghendaki umat itu beragam supaya saling mengenal gitu. Tapi ada beberapa, maksudnya itu kan counterproductive sebenarnya. Dan ternyata kita menemukan pola yang lebih bisa diandalkan gitu dibanding. Tapi Mbak Mela, apa sih tipsnya Mbak Mela ketika kemudian kita bahas sesuatu, terus netizen bilang sesat, misionaris, mesti ya pokoknya yang jelek-jelek kayak gitu. Kita tuh kayak dihakimi, kayak mereka tuh jadi Tuhan langsung gitu loh. Jadi semudah itu gitu loh, nakar orang, justifikasi orang, oh ini musyrik, oh ini murtad, gitu ya. Itu ini darahnya halal. Nah, halal darahnya untuk dibunuh gitu kan ya. Dan yang menarik juga halal untuk diperkosa. Jadi kayak seolah kalaupun misalnya aku murtad, misalnya aku bukan muslim, apakah orang muslim berhak memerkosa aku gitu? Apakah mereka tidak memahami konsep hak orang lain gitu? Gimana aku nggak tahu. Aku harap itu bukan orang beneran ya. Aku harap masyarakat kita tidak sesuram itu. Aku sih harapannya orang-orang yang komentar-komentar kayak gitu tuh, aku harap hanya sebagian kecil tapi suaranya ramai gitu. Mungkin akunnya banyak atau gimana. Iya juga kayaknya. Iya. Bisa jadi yang setuju atau yang mau mikirin dulu gitu. Itu ada, cuman mereka quiet. Kita itu terlalu sibuk ya melupakan sebuah karya, bagaimana kita bermanfaat sama orang. Lebih sibuk pada misalnya kayak nggak suka sama Mbak Mela, dikit-dikit langsung klaim, oh ini murtad dan lain sebagainya. Islam bersyukur kalau Mela bener-bener murtad dan lain sebagainya gitu kan ya. Sibuk bilang oh ini haram, oh ini halal, dan masih di tingkatan itu gitu. Nah, kadang aku berpikir juga ya, di Uni Emirat Arab itu sekarang udah legal loh buka pabrik bir loh. Iya nggak sih? Iya. Nah, terus kemudian soal jilbab juga gitu, lebih moderat dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang ingin Mbak Mela sampaikan tentang fakta ini sehingga kemudian teman-teman tuh jangan sempit gitu loh cara berpikirnya gitu. Jangan-jangan musuh kita yang sangat serius sekarang itu adalah kesempitan dalam berpikir itu gitu. Itu kayaknya musuh kita deh, kebodohan saat ini. Karena sebenarnya kan tidak sebahaya itu. Aku nggak tahu ya, Uni Emirat Arab mungkin mereka punya pertimbangan-pertimbangan bisnis ya. Dan karena mereka adalah negara yang banyak sekali ekspat, mungkin juga mereka ingin lebih mengurangi restriksi terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak substansial, kayak misalnya PKD atau enggak, itu kan sebenarnya bukan hal yang substansial ya, hal yang tidak menyakiti apapun sebenarnya kan. Tapi kita tuh punya ketakutan yang akan menurutku karena kesempitan berpikir, kita jadi takut pada hal-hal yang tidak kita pahami. Misalnya kayak konten aku yang paling ramai itu kan yang bahas babi. Aku bahas babi kenapa sih? Karena awalnya aku nggak ngerti kenapa babi haram gitu. Kayak separuh manusia di bumi ini makan babi gitu, dalam diet mereka sehari-hari mereka makan babi dan nggak apa-apa gitu. Nah, apa alasan Tuhan mengharamkan babi gitu? Kok nggak unta gitu yang diharamkan ya? Iya, maksudnya kenapa harus babi spesifik, dan masyarakat kita ke babi tuh takutnya juga berlebihan ya nggak sih Mas Hendra? Iya. Sampai pernah tuh yang ada. Aku aja nggak berani sampai saat ini. Tapi memang menakutkan gitu. Itu kan sebenarnya ketakutannya irasional ya. Iya. Tapi kenapa gitu? Makanya ini kan menarik untuk aku bahas. Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ coba demi meyakinkan customer kalau mereka
bukan hanya nyuci dengan bersih, mereka buang itu peralatan makan secabang itu. Itu kan berlebihan ya. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat tuh punya ketakutan berlebihan sama babi. Dan menurutku itu karena mereka nggak paham. Aku jadi inget kalau di Bali itu kan biasanya mampir ke apa sih? Candelicious atau apa sih? Yang permen-permen buahnya kayak gitu tuh. Candelicious. Itu ketika kemudian masnya yang dikasih, ini anu loh ya, mengandung minyak babi. Oh nggak jadi mas, takut gitu. Iya benar. Dan kita tuh suka ada kan orang yang marah karena nggak dikasih tahu ada babi gitu. Pokoknya masalah babi ini orang pada tegang banget gitu. Karena kan itu sebenarnya makanan gitu dan bukan racun. Gitu. Dan itu menarik. Menurutku masyarakat banyak marah sama aku itu karena disonansi kognitif sih. Karena apa yang selama ini mereka bisa dengan nyaman pegang tanpa alasan, tanpa dasar pengetahuan apapun, tiba-tiba didisrupsi dengan adanya informasi baru. Kan itu kan bikin gak nyaman. Orang belajar itu kan gak nyaman kan. Belajar itu bikin kita bingung, bikin kita pusing, bikin kita capek. Sedangkan kalau beribadah itu kan enak, bikin perasaan kita nyaman gitu. Kalau dikasih tausiah kan pengennya sebutannya apa, siraman rohani gitu, adem. Sedangkan kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk belajar ya kita pusing gitu, kalau kita panas gitu. Nah itu kayaknya pendekatan yang agak bingung nih. Mereka dengerin siraman rohani harusnya adem ya, apapun yang disiramin pokoknya meresap ya. Karena nggak perlu mereka pertanyakan gitu. Nah sedangkan aku nggak bisa nggak dengerin ceramah. Tahu Mas Hendra ngerasain juga nggak sih susah dengerin ceramah, kayak rasanya ini penuh dengan omong kosong tidak berdasar. Lihat-lihat sih kalau aku. Nah, banyak. Misalnya kayak ceramahnya Bante Vanavaro, itu kan enak didengerin gitu ya. Apa Bante Vanavaro? Bante Vanavaro. Oh, Bante Vanavaro. Waduh, tuh Mas Hendra tuh dengerinnya Bante banget. Kalau aku sih semua aku dengerin ya. Nah iya kan, aku juga semua aku dengerin gitu. Selama bisa punya manfaat buat aku dengerin. Nah, kualitas penceramah di masjid-masjid yang aku kunjungi itu kualitasnya jelek-jeleknya nggak sih, secara kadang-kadang malah kualitasnya tuh kayak merendahkan intelektual gitu. Ada apa ini haram, apa ini bid'ah, sesat gitu, tanpa dikasih bridging alasannya gitu. Pokoknya udah divonis itu aja. Menurut aku sih masih banyak nih penceramah yang berceramah dengan menghinakan nalar gitu. Tapi memang kalau kita ngomong soal hewan yang dianggap sebagai najis lah, yang haram lah gitu, kayak itu paradoks banget dengan cerita di kitab suci yang diajari sama guru-guruku dulu bahwa Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Kalau dulu kan kita masih ngaji, masih kecil tuh kan menganggap Tuhan tuh sebagai sosok gitu yang kemudian bisa ngeremot kita semaunya gitu ya. Terus kemudian mulailah belajar, oh Tuhan tuh sumber dari segala sumber. Nggak tahu nanti perspektifnya Mbak Mela tentang Tuhan bagaimana, kekosongan yang absolut dan lain sebagainya, kecerdasan semesta tanpa batas dan seterusnya gitu. Mana mungkin kemudian terus mendiskriminasi hewan-hewan tertentu sebagai hal yang najis lah, yang haram dan lain sebagainya. Itu aku bertanya-tanya terus gitu ya. Hingga suatu ketika, karena aku tuh idolakan banget sama namanya tokoh muslim namanya M.H. Ainun Najib ya, Cak Nun tuh aku fans banget sama beliau, bahkan mimpi-mimpiku pun sering dihiasi Cak Nun ngasih nasihat gitu ya, ditulislah di telapak tanganku gitu. Mudah-mudahan beliau segera pulih, segera sehat kembali. Suatu ketika Cak Nun bilang bahwa orang yang benar-benar aku anggap sebagai guru itu adalah Umbulan Duparanggi. Siapa itu? Udah meninggal ya, orang nggak tahu NTB kalau nggak salah ya. Beliau seorang raja di sana yang memilih untuk menjadi laki-laki biasa tinggal di Malioboro. Dan Cak Nun bilang, dan aku nggak tahu agamanya dia sampai sekarang tuh apa juga nggak jelas gitu.
dan nggak penting. Dan kalau kemana-mana suka minum bir bintang gitu. Nah, Kenapa mulailah. Chanon sangat menghormati? Nah, itulah kemudian aku mulai tertrigger untuk kemudian mulai oke, aku akan cari tahu di situ. Aku justru dari situ awalnya untuk kemudian tidak gampang untuk ngejudge orang kamu kafir, kamu syirik, halal, haram gitu dari beliau, Mbak Nela. Nah, sekarang kan udah jarang ya kiai-kiai yang kemudian punya pemikiran-pemikiran seperti beliau gitu. Bahkan sedikit-sedikit kalau ada yang bilang begitu, oh itu liberal, jila ya, jaringan Islam liberal gitu ya. Kayak dulu yang rame kan Mas Ulil Absar Abdallah dan lain-lain gitu. Ya gitulah Mbak Mila, kualitas penceramah kita. Dan masyarakat tuh kayaknya nggak tahu makna liberal deh. Tapi pokoknya kalau liberal itu kayak serem gitu. Tapi kayaknya mereka nggak paham liberal itu apa, liberalisme itu apa. Tapi kalau ini boleh enggak sih perspektifnya Mbak Kumaila tentang Tuhan itu sendiri sampai sejauh ini tuh gimana sih Mbak? Aku sulit mencocokkan konsep Tuhan. Jadi seluruh manusia punya Tuhan beragam nih, mereka punya Tuhan masing-masing, dan bahkan sesama agama yang sama itu bisa meyakini konsep Tuhan yang berbeda gitu. Nah, misalnya aku dan Mas Hendra sama-sama Muslim, konsepsi Mas Hendra akan Tuhan itu beda sama konsepsi aku akan Tuhan. Dan mungkin setiap orang akan punya konflik kayak Mas Hendra, kok ini ada diskriminasi ke hewan sih gitu. Kok Tuhan yang Maha Kasih mendiskriminasi hewan. Ada apa jadi tiba-tiba ada konten, wah ini Kumaila menolak diskriminasi babi gitu. Aktivis babi gitu, itu lucu banget. Oke. Nah, itu juga mungkin hal yang tidak bisa aku sampaikan secara konklusif dan definitif karena aku juga punya idealisme terhadap Tuhan, dan aku tidak bisa menemukan kecocokan itu di konsep-konsep Tuhan di agama-agama yang udah ada saat ini gitu ya. Iya. Karena misalnya kan kalau kita baca Al-Quran, Tuhan kan bukan cuma Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Tuhan juga Maha Membalas, Maha Memberi azab, memberi hukuman. Hal-hal kayak gitu kan adalah bagian dari kekuasaan dan keperkasaan Tuhan gitu ya. Dan dalam doktrin Islam, ya kita harus menerima bahwa Tuhan memang mengazab. Kalau dalam cerita-cerita Nabi kan ceritanya selalu gitu. Nabi dijadikan utusan Tuhan, menyampaikan ajaran Tuhan. Udah gitu masyarakat yang sesat ini pada nggak dengerin, pengikut Nabi cuma dikit. Nah sisanya yang nggak dengerin diazab. Itu cerita Nabi yang kayak gitu baik banget. Nabi Syuaib gitu, Nabi Nuh gitu, Nabi Lut gitu, kaum Ad, Samud. Ya pokoknya nabi-nabi baik yang pakai ark cerita kayak gitu. Itu kan buatku membuat aku gamang juga gitu. Apakah ini Tuhan gitu? Maksudnya ini Tuhan yang aku idealisasikan di kepalaku gitu. Ya aku inginnya Tuhan yang kayak dideskripsikan oleh misalnya para kaum sufi kan mendeskripsikan Tuhan sebagai kekasih gitu. Atau kayak aktivis HAM ya, atau yang nuansanya tuh kayak Gus Dur, kayak Chanon gitu kan menarasikan Tuhan tuh sepertinya sangat humanis gitu. Penuh welas asih. Sangat penuh welas asih gitu. Tapi kan sebenarnya Tuhannya orang Islam itu mengazab yang tidak menyembahnya gitu. Itu jadi konflik tersendiri aku sih. Jadi aku belum punya konsep yang konklusif lebih tepatnya dan definitif. On the making aja ya. Atau gimana? Iya, bisa jadi juga nggak bakal kelar-kelar on the making-nya, karena aku hanya akan menemukan kontradiksi semakin aku mencari. Gitu. Kalau teman-teman di Zen itu lebih pada mengalami ketuhanan gitu, bukan di Tuhan Zen yang tepat. Zen itu browsing aja deh nanti ya. Kebanyakan dengerin Bante ya.
Zen itu, jadi teman-teman yang belajar Zen itu dia mencoba untuk kemudian membedakan mana diri kita yang palsu, kita yang selama ini kita anggap diri kita yang sebenarnya itu adalah nama, pikiran, ego, dan lain sebagainya gitu. Tapi di Zen kita menjadi pengamat yang benar-benar sejati gitu. Kalau dalam terminologi Jawa itu aku sing tukang nyawang gitu. Jadi ada ego, ada pikiran rame itu diamati gitu. Arahnya ke sana sih, Mbak Mela, arahnya ke sana. Tapi yang jelas bagaimanapun juga konsep tentang Tuhan tuh nggak bisa disalahkan. Nyamanmu gimana gitu aja kira-kira ya, supaya kemudian kita nggak senantiasa bertengkar terus tentang masalah Tuhan gitu. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak sih orang beragama tanpa bertuhan itu menurut Mbak Mela? Bisa, kan bisa, orang Buddha kan begitu. Nah, orang Buddha itu gimana? Jadi agama buat ini lagi-lagi dengan keterbatasan wawasanku, tapi orang Buddha itu kan ajaran-ajaran agamanya adalah filosofi kehidupan, nilai-nilai kehidupan gitu. Bukan akidah gitu. Bahkan Weda itu sebenarnya adalah bukan kitab suci, katanya itu adalah sumber ilmu pengetahuan gitu kan. Dalam Vedanta kan ada kayak gitu juga gitu ya. Jadi kitab sucinya orang Buddha tuh bukan berisi wahyu ilahi kayak kitab Al-Qur'an gitu. Kalau kitab Al-Qur'an ceritanya kalam ilahi, wahyu Tuhan gitu. Dan isinya benar secara absolut gitu. Sedangkan kalau di Buddha kan lebih luas ya nggak sih ajarannya, mereka tuh nggak strict ya, kecuali untuk yang emang jalurnya mau yang serius bertapa itu loh. Kecuali buat mereka yang serius gitu. Aku tertariknya kalau ajaran-ajaran teman-teman di Buddha itu kan senantiasa mengencourage kita untuk berbuat baik. Dan ini sih ya yang aku suka itu loh, konsep kesadaran itu. Itu aku suka. Dan aku tadi paham maksud Mas Hendra ketika kita memisahkan diri dari pikiran-pikiran kita. Aku merasa ketika aku ngonten tuh aku memisahkan aku dan memisahkan kontenku gitu. Aku memisahkan identitasku dan ide aku gitu. Jadi ketika ide aku diserang oleh masyarakat ya nggak apa-apa karena itu ide aku. Tapi ketika aku menyampaikan ide kemudian mereka menyerang identitasku, ya ideku aman gitu. Ya, ngapain identitas aku diserang, itu kan tidak berbahaya gitu. Gak usah rame-rame teman-teman, tenang, nanti di akhir sesi aku sahadatkan lagi Mbak Kumaila ya, biar teman-teman ayem gitu ya, tenang, nanti kita Islamkan lagi Mbak Kumaila. Oke? Terima kasih banyak Mas. Ya. Mbak Mila, aku tuh banyak teman-teman yang mulai resah. Ini bebas-bebas aja sih sebenarnya, kita free thinker. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Ustadz tadi mengatakan bahwa orang-orang kafir, artinya orang-orang non-muslim yang berbuat baik, mereka akan mendapat balasan di bumi ini. Tapi kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka akan masuk neraka, katanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah dengarkan tanggapan dari seorang Kumailah bahwa apa yang disampaikannya ini adalah sangat, saya katakan, adil dan tidak berpihak sebelah. Bagaimana beliau mengatakan, kalau saya selamat dari neraka agama saya, kita tahu Kumailah adalah agama Islam, maka saya tidak akan selamat di neraka agama lain, katakan neraka yang diajarkan dalam kekristenan. Nah, Bapak Ibu, artinya apa yang disampaikan oleh seorang Kumailah ini adalah bahwa kita tidak boleh sebagai manusia mengklaim diri kita seolah-olah kita adalah ahli kunci surga. Kita menentukan siapa yang akan masuk surga, kita menentukan siapa yang akan masuk neraka. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai hal itu terjadi, karena setiap perkataan kita itu akan diuji, ya, diuji dan dinilai oleh setiap orang. Bagaimana kita tahu, saudara, surga yang diajarkan khususnya di agama saudara kita Muslim berbeda dengan surga yang diajarkan dalam kekristenan. Saya tidak usah membahas surganya agama saudara kita Muslim, tapi saya mau membahas bahwa surga agama kekristenan itu berbeda. Bahwa di surga agama kekristenan di situ tidak ada sesuatu yang najis. Alkitab katakan
bahwa di sana adalah kudus, semuanya kudus. Itu sebabnya di dalam firman-Nya, baik itu di dalam kitab Perjanjian Lama, baik itu Perjanjian Baru, berapa kali Tuhan berfirman, Dia berkata kepada manusia, kuduslah kamu, sebab aku adalah Allah yang kudus. Jadi untuk mempersiapkan kita pergi kepada kerajaan surga, karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dan tempat yang akan kita tuju, yaitu surga adalah kudus, maka kita harus belajar hidup kudus selama kita di dunia ini. Nah teman-teman, apa yang saya sampaikan, mungkin bagi saudara yang tidak mengerti akan hal ini, skip saja. Tapi saya yakin bagi saudara yang punya logika pasti mengerti, pasti memahami apa yang saya sampaikan, sehingga saudara boleh diberkati dan pengetahuan dan wawasan saudara bertambah lewat video yang saya bagikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.